Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Hal yang tidak bisa dihindari ketika bersepeda adalah berkeringat. Walaupun kita hanya bersepeda dengan intensitas yang rendah, keringat tetap keluar dari tubuh. Berdasarkan penelitian Mitchell yang diterbitkan oleh Journal of Biological Chemistry volume 158, otak dan jantung terdiri dari 73% air, paru-paru sekitar 83% air, kulit mengandung 64% air, otot dan ginjal 79%, dan bahkan tulang pun mengandung 31% air. Dengan tubuh yang bisa dikatakan mengandung 60% air, tidak mengherankan ketika cairan tubuh berkurang. Ketika kita berkeringat, kita harus mengisinya kembali agar tubuh tetap bekerja secara optimal. Penurunan performa tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kehilangan cairan yang signifikan mempengaruhi kemampuan kita untuk bersepeda. Penurunan 2% berat badan karena keringat akan sangat mengganggu kinerja tubuh. 4% akan menurunkan kapasitas kerja otot, dan penurunan sebesar 5% akan menurunkan kapasitas kerja tubuh hingga 30%. Kehilangan 7% membuat kita berhalusinasi, dan pada tingkat kehilangan 10% akan membuat peredaran darah kolaps yang bisa mengakibatkan kematian. Penurunan kinerja tubuh tersebut disebabkan oleh pengurangan volume darah, aliran darah kulit berkurang, penurunan tingkat keringat, penurunan pembuangan panas, peningkatan suhu inti, peningkatan tingkat penggunaan glikogen otot, dan fungsi pencernaan menurun. Penurunan berat tubuh yang drastis akibat menurunnya volume cairan tubuh bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, pantau berat tubuh Anda setiap hari, terutama jika kita berbadan kurus. Penurunan yang signifikan adalah indikasi kita kekurangan cairan tubuh. Selain memperhatikan berat badan, kita juga bisa meninjau kondisi cairan tubuh dengan memperhatikan warna urin. Warna urin yang mulai menguning hingga coklat tua menandakan tubuh mengalami dehidrasi. Kebutuhan cairan setiap hari. Pencegahan tubuh mengalami dehidrasi tidak hanya dilakukan ketika bersepeda saja, tetapi kita harus memastikan setiap hari tubuh memiliki cairan tubuh yang cukup. Minumlah 2-3 liter cairan setiap hari, baik sedang bersepeda ataupun tidak. Yang dimaksud minum di sini tidak hanya minum air putih, makan buah-buahan yang banyak mengandung air, minum kopi atau teh. Pokoknya secara asupan yang mengandung cairan dihitung dalam pemenuhan kebutuhan cairan 2-3 liter sehari. Minum ketika bersepeda. Bila kebutuhan cairan tubuh harian terpantau dan tercukupi dengan baik, maka hindari minum berlebihan menjelang bersepeda. Perut yang terlalu banyak air akan terguncang ketika bersepeda, yang bisa membuat mual dan tidak nyaman. 2 jam sebelum perjalanan jauh atau akan melakukan sesi latihan intensitas tinggi, pastikan Anda minum 500-700 ml minuman elektrolit. Sepanjang perjalanan, 60 menit pertama, jangan minum dulu. Tubuh biasanya akan kehilangan cairan sebesar 500-1000 ml selama 1 jam. Setelah 60 menit pertama bersepeda, minumlah minuman elektrolit, kira-kira 75% dari cairan yang hilang. Sekitar 1 botol kecil minuman olahraga 350 ml. Tetapi usahakan tidak minum sekaligus. Minumlah 2-3 tegukan setiap 10-15 menit. Biasakan sebelum berangkat mencatat berat badan Anda, idealnya berat murni tubuh Anda, dengan cara menimbang berat badan tanpa pakaian. Kemudian, setelah pulang ke rumah, timbang kembali berat badan Anda. Selisih berat badan sebelum dan sesudah bersepeda, itulah jumlah cairan tubuh yang hilang. Berapa gram penurunan berat badan Anda identik dengan jumlah cairan dalam mililiter. Misalnya berat badan turun 100 gram, maka Anda harus minum
sebanyak 100 ml cairan. Apa yang harus diminum? Untuk perjalanan bersepeda di bawah 60 menit, minuman yang Anda butuhkan cukup air putih biasa. Tetapi untuk perjalanan di atas 60 menit, kita harus menambahkan cairan elektrolit. Kebanyakan minum air putih bisa menyebabkan perut kembung. Untuk perjalanan yang lebih lama, kita harus mengkombinasikan antara minuman dan asupan kalori. Minuman olahraga biasanya mengandung 6% kalori, atau untuk 500 ml minuman elektrolit mengandung sekitar 36 gram karbohidrat. Dan kebutuhan karbohidrat adalah setengah sampai 1% dari berat badan setiap 1 jam. Misalnya pesepeda dengan berat badan 80 kg akan membutuhkan 40-80 gram karbohidrat dalam 1 jam perjalanan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.